Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juliana Safitri dengan NIM C1A017011. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Determinasi Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia tahun 2004 hingga 2018. Nah, yang akan saya bahas pada presentasi kali ini terdapat 5 poin. Yang pertama, pendahuluan. Yang kedua, tinjauan pustaka. Yang ketiga, metode penelitian. Yang keempat, hasil dan pembahasan. Dan yang kelima, kesimpulan. Nah, latar belakang dari penelitian ini yaitu pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makroekonomi yang menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat suatu negara. Pada dasarnya, pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai suatu proses pertumbuhan output per kapita dalam jangka panjang. Hal ini berarti dalam jangka panjang, kesejahteraan tercermin pada peningkatan output per kapita yang sekaligus memberikan banyak alternatif dalam mengkonsumsi barang dan jasa, serta diikuti oleh daya beli masyarakat yang semakin meningkat. Nah, pada diagram di samping kita dapat melihat bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun, di mana fluktuasi PDB tertinggi dicapai pada tahun 2011 dengan tingkat pertumbuhan rata-rata sebesar 6,5%, dan pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2009 dengan tingkat pertumbuhan rata-rata sebesar 4,6%. Rendahnya pertumbuhan ekonomi pada tahun 2009 disebabkan kondisi perekonomian global yang masih mengalami tekanan akibat krisis, menghadapkan perekonomian Indonesia pada beberapa tantangan yang tidak ringan pada tahun 2009. Nah, teori mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi ikut dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti inflasi, kurs, dan ekspor. Pada tahun 2002 hingga 2003, nilai rupiah mengalami depresiasi dari 8.940 per US dollar menjadi 8.645 per US dollar. Dan sejak memasuki tahun 2004, kurs lebih stabil dan lebih menguat. Merosotnya kurs rupiah terhadap dolar Amerika akan memicu terjadinya inflasi. Berdasarkan data dari BPS, inflasi Indonesia tahun 2011 sebesar 3,79%. Terjadinya inflasi di Indonesia karena tingginya permintaan agregat, sedangkan permintaan sebuah produk tidak sesuai dengan kemampuan produksi serta kenaikan anggaran produksi. Teori mengatakan bahwa jika terjadi kenaikan ekspor, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia ikut meningkat. Sedangkan sebaliknya, jika nilai ekspor kurang stabil, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia rentan terhadap krisis. Nah, yang kedua adalah tinjauan pustaka. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan proses menguatnya produksi barang dan jasa dalam perekonomian, dalam kegiatan ekonomi masyarakat, sehingga penambahan output atau pendapatan nasional meningkat, sehingga pertumbuhan ekonomi dapat mencapai hasil yang maksimal. Yang kedua, inflasi. Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan tidak pada suatu barang tertentu, dan terjadi secara terus-menerus selama periode tertentu di pasaran, namun tidak diimbangi dengan jumlah mata uang yang beredar. Inflasi secara umum akan mengakibatkan kenaikan barang. Yang ketiga, kurs atau nilai tukar adalah suatu nilai yang menunjukkan jumlah nilai mata uang dalam negeri yang diperlukan untuk mendapatkan suatu unit mata uang asing. Nilai kurs akan berbeda dengan mata uang suatu negara. Hal tersebut terjadi akibat dari kekuatan permintaan dan penawaran dalam pasar valuta asing, dan juga dapat ditentukan oleh pemerintah. Yang keempat adalah ekspor. Ekspor merupakan total barang dan jasa yang dijual oleh sebuah negara ke negara lain, termasuk diantaranya barang-barang, asuransi, dan jasa-jasa pada suatu tahun tertentu secara legal.
Kenaikan ekspor akan memicu terjadinya gejolak pada pasar keuangan. Nilai ekspor akan memperoleh valuta asing yang otomatis akan menghasilkan devisa sehingga dapat membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Lalu yang ketiga adalah metode penelitian. Yang pertama itu metode analisis. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif dan kuantitatif. Yang kedua adalah jenis dan sumber data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa data time series dari tahun 2004 hingga 2018. Data tersebut terdiri dari pertumbuhan ekonomi, inflasi, kurs, dan ekspor. Data dalam penelitian ini diperoleh dari BPS serta jurnal-jurnal ilmiah dan literatur lain yang terkait dengan topik penelitian ini. Yang ketiga adalah analisis data. Untuk menganalisis determinan pertumbuhan ekonomi di Indonesia digunakan analisis linear berganda dengan metode OLS. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Nah, berdasarkan tabel kita dapat melihat bahwa pertama, berdasarkan hasil regresi maka diperoleh koefisien inflasi sebesar 0,048443, nilai T hitungnya 1,426806, serta probabilitasnya sebesar 0,141814. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan setiap peningkatan 1% inflasi menyebabkan peningkatan nilai pertumbuhan ekonomi sebesar 1,4268,6% dengan asumsi variabel lainnya tetap. Yang kedua, dari hasil regresi kita dapat melihat bahwa nilai koefisien sebesar minus 0,00184, T hitungnya minus 3085217, serta probabilitasnya sebesar 0,0104. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan setiap peningkatan 1% kurs, maka terjadi penurunan sebesar 3,085217 terhadap pertumbuhan ekonomi dengan asumsi variabel lainnya dianggap tetap. Yang ketiga adalah ekspor. Dari hasil regresi kita dapat melihat bahwa nilai koefisiennya sebesar 9,29E06, T hitungnya 2,76839, serta probabilitasnya sebesar 0,0183. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dengan setiap peningkatan 1% ekspor, maka terjadi kenaikan nilai pertumbuhan ekonomi sebesar 2,7683,9% dengan asumsi variabel lainnya dianggap tetap. Nah, selanjutnya adalah kesimpulan. Terdapat dua kesimpulan yang dapat saya ambil. Yang pertama, dengan menggunakan analisis linear berganda ini terdapat dua variabel yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, yaitu yang pertama kurs dan ekspor. Sedangkan variabel inflasi tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Yang kedua adalah nilai R-square-nya menunjukkan nilai sebesar 0,597427, yang artinya sebesar 59,74%. Variabel digunakan pada penelitian ini, variabel dependen dipengaruhi oleh variabel independen. Sedangkan untuk sisanya, sebesar 40,26% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dibahas pada penelitian ini. Nah, itulah hasil presentasi dari saya.
Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.